Datang dulu ke dunia ini tak ada membawa apa-apa. Balik pun juga tak ada membawa apa-apa. Saat lahir kita menangis, orang tertawa. Saat nanti kita mati, kalau boleh, biarlah kita tertawa karena husnul khatimah, dan orang pula menangis melepas kita. Jangan sampai kita mati, kita menangis, orang tertawa. Mustarih wa mustarah minhu. Kata Nabi, orang mati ini dua. Yang pertama mustarih, dia rehat. Yang kedua mustarah minhu, orang lain rehat. Orang yang jahat, mengganggu orang, menganiaya orang, menyusahkan orang, itu bila dia mati mustarah minhu, orang yang rehat dengan matinya dia. Ustaz dah dengar si fulan meninggal. Iya, alhamdulillah, rehatlah kita. Dulu waktu dia hidup kita pula susah. Kita kalau boleh, biarlah kita yang mustarih, kita yang rehat daripada kesusahan dunia. Maka begitu juga dengan harta ini, ketika kita mati menghadap Allah, maka sesungguhnya 1 detik dia bukan punya kita lagi. Ada seorang ulama melawat seorang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit. Lilin hidup malam. Ketika orang tadi sakratul maut mati, maka ulama menghembus lilin, padam, mati. Semua hadirin yang datang terkejut. Kenapa kita padam, kita matikan lilin? Ini ada orang mati, orang ramai menjenguk. Kita lebih berhajat pada lilin, kenapa dipadamkan? Apa kata ulama menjawab? Tadi lilin itu punya dia. Lilin tadi punya dia. Kita datang dan lilin hidup, kita boleh menggunakan cahayanya sebab orangnya masih hidup. Tapi manakala dia sakratul maut mati, lilin itu bukan punya dia lagi. Lilin itu sudah punya ahli waris, dan ahli waris belum berbagi harta warisan. Bila kita pakai cahayanya, kita akan dihisap di akhirat, sebab tak tahu entah siapa pemilik lilin. Itulah maka saya hembus manakala mati. Mati orangnya, lilinnya pun mesti mati padam juga. Begitu juga dengan hidup ini. Semua yang kita miliki saat ini, semua atas nama kita, pada akhirnya akan beralih kepada nama orang lain. Satu-satunya nama kita hanyalah dalam nama sedekah. Tapi sedekah tidak hanya sebagai bekal mati. Beberapa ulama membahaskan tentang sedekah itu boleh jadi untuk yang lain. Di antaranya datang seorang lelaki yang lututnya bernanah kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Abdurrahman bin Mahdi, ya, lutut saya ini bernanah tak sihat-sihat. Kamu sudah makan ubat? Sudah. Kamu sudah berzikir berdoa? Sudah. Kamu sudah datang meminta kepada tabib, doktor? Sudah. Satu kamu belum coba. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Lalu kemudian dia pun menggali perigi di tempat orang yang susah mendapatkan air. Lalu kemudian orang kampung pun minum, mandi, berwudu. Tak lama selepas itu dia datang kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Alhamdulillah, lutut saya yang bernanah sudah kering dan saya sudah sihat. Bagi orang yang tak bertuhan, susah nak memahami ini. Apa hubungan perigi dengan lutut? Tapi bagi orang yang faham, semua kuasa Allah. Tak ada yang susah, tak ada yang payah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lutut sakit, penyakit ujian dari Allah. Perigi di tempat orang yang susah mendapatkan air. Bila mereka ambil sembahyang, bila mereka mandi, bila mereka minum, mereka makan, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, orang yang mewakafkan perigi ini, turunkanlah rahmat Engkau untuknya, maka Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Begitu juga dengan masjid. Air yang diwakafkan, berapa banyak air dipakai untuk ambil sembahyang, dipakai untuk minum, dipakai untuk mandi, apalagi 3 lantai tadi dipakai untuk bilik belajar, mesyuarat, maka itu semua sebagai amal jariah. Kalau kita bukan ulama, kita bukan tok guru, kita bukan ustaz, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahala para ulama mengajar, kita siapkan tempatnya. Lantai 2, lantai 3, itu tempat orang belajar, mengaji, membaca Al-Quran, tempat berzikir. Lalu kemudian kita hadiahkan pahalanya
ini untuk saya, juga untuk almarhumah emak, untuk almarhum ayah, maka ini juga baik berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad, "Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya meninggal, sudah mati. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah?" Kata Nabi, "Tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad." "Ayu sadaqatul afdal? Apa sedekah yang paling afdal?" Kata Nabi, "Menyediakan air." Inilah maka banyak orang memberi air, tapi rasanya lain tempat, lain hajatnya. Kalau di Arab memanglah susah untuk mendapatkan air, tapi kalau di kampung saya di Riau, di Sumatera, air, apalagi bulan ini memanglah banyak banjir, banyak air. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang banjir diberikan Allah kesehatan, kesabaran, keselamatan insyaallah. Saudara kita dimanapun berada, itu semua harta yang dipakai untuk menolong agama Allah, itu sajalah yang boleh kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.